ada komitmen untuk melestarikan sisa hutan, itu clear, dimonitor oleh banyak pihak. Berani kami menebang, berani masyarakat menebang, yang dihukum perusahaan. Perusahaan yang dimaki-maki padahal yang menebang masyarakat. Ya udahlah, itu nasibnya perusahaan. Terima kasih. Saya mau minta tanggapannya, tapi setelah Om Sony Purnomo dan ini diantara yang bisa berbahasa Sunda tadi. Terima kasih Pak Jalal. Jadi nama saya Sony Purnomo dari Kagum. Saya Sony Punan dari Utara Sulawesi. Syukur belum banyak sawit. Tempat saya tinggal tapi agak selatan, datanya kalau lihat data investasi akan segera dibuka. Pertama sangat apresiasi pada Tamrin School soal saya ini bahwa setidaknya kita membahas tema ini tidak angkat parang, itu sudah kemajuan. Kita keluar dari ruangan ini sudah panas nanti, entah jadi kafir atau bukan kafir. Tapi setidaknya sini kita masih bisa bicara soal fisik dan itu sangat menggembirakan. Beberapa catatan saja, jadi terima kasih Pak Heri, Bapak ini luar biasa, kita juga belajar. Saya punya beberapa catatan yang barangkali punya implikasi. Pasca kita selesai, sebetulnya bagi saya sudah selesai diskusi ini, pertanyaan ini. Hanya memang yang belum dan ajakan yang baik dari Pak Mufti bahwa perlu pemilahan, ada nuansa, kita harus lebih tajam lagi lihat detail. Pelakunya siapa? Pak Heri punya rantai kebakaran itu, rantai pelakunya. Dan ajakan Pak Mufti untuk melihat di bawah kanopi, tidak dari satelit, begitu tidak dari angkasa juga. Akan coba saya sampaikan beberapa data di sini. Yang pertama, kajian Jelsma dan Schoenfeld itu. Kemudian saya jalani karena saya hendak merespon itu, papernya baru selesai. Saya coba lihat 883.000 pekebun kita dengan statistik perkebunan BPS. Ini di 5 provinsi dengan rumah tangga smallholder paling besar di Indonesia, mewakili sekitar 65-70% produksi smallholder kita. 50% dari 800-an ribu itu luas lahannya antara 1 sampai 3 hektar. 95 datanya di 6 hektar kurang sekian. Artinya definisi 25 hektar itu bukan cuma keliru, tapi benar-benar keliru. Jadi Jelsma memang pakai pendekatan statistik untuk kemudian lihat faktor analisis, dibedakan ada sampai 14 hektar disebut sebagai menurut kita tuh kritik kita, tapi masukannya baik untuk memulai diskusi itu, karena ke depan kita akan harus mendefinisikan siapa smallholder. Tadi Pak Bomis bilang pentingnya kita juga melihat smallholder, karena kalau tidak akan rupiah itu ada perusahaan yang baik, artinya sudah disampaikan tadi, yang baik kita sebut baik, yang buruk kita sebut buruk. Yang agak kurang jelas ada di tengah dua spektrum itu, kita bikin sedikit lebih jelas. Jadi dari definisi tadi, kritik referensi definisi tadi, kita perlu mendefinisikan smallholder. Dari ini kemudian kami di Universitas Indonesia, saya peneliti di Pusat Riset Urban Iklim UI, selain juga belajar di Pak pemilik di Tamrin School, kita lihat 1.300 pekebun kecil, 2-8 hektar. Ini survei pertama di Indonesia dan dari segi observasi paling besar untuk survei yang ada saat ini. Jadi kita masuk ke bawah kanopi, di bawah pohon sawit, kita ngobrol dengan mereka. 1.300 pekebun di 5 kabupaten, 3 di Riau, 2 di Sumatera Selatan. Kenapa 2 provinsi ini? Kita tentu tahu alasan.
kita tanya ibu bapak, kalau kita kasih uang, bersedia nggak? Tidak buka lahan baru termasuk hutan. Hampir 70% bilang tidak bersedia. Mereka masih mau membuka hutan. Kita tanya, mau nggak pindah pekerjaan? Kalau dikasih uang, 85% bilang tidak bersedia. Artinya debat kita ke depan akan mau di presiden sampai kepala desa gitu. Ada angka sangat nyata orang tidak terlalu peduli dari sustainability, tidak mau berpindah. Artinya apa? Sangat penting sawit. Tapi perdebatan kita tidak lagi penting atau tidak berpihak pada tidak. Harus semakin tajam laser mana yang kita bicarakan yang Pak Bukti apilkan aja. Setelah menyebut ini, saya ingin kembali ke pesan kunci senang karena kita pertama oleh Pak Heri bahwa ada driver, kita sepakat sawit dan driver utama deforestasi, tapi ada underlying process, ada akar masalah. Minta maaf, bagi saya by training ekonom, jadi saya tekankan yang sebagai ekonom. Kegagalan pasar dalam menghargai barang dan jasa ekosistem hutan. Jadi dugaan saya dengan penuh hormat pada teman-teman GAPI, teman-teman saya di termasuk Pak Yanto, barangkali ada tendensi dan menurut saya cukup berbahaya dan itu merusak diri kita, bahwa pasar ini sebagai sebuah konstruksi yang bisa dikontrol. Misalnya proses produksi tadi elit Arab bilang pabrik harus ambil, yang mungkin diambil oleh pabrik hanya untuk biarkan membusuk, dia tidak bisa dilepas ke pasar. Pak Pungki bilang kami tidak mau mengaku dengan apakah Sinar Mas misalnya menjual di ngambil dari source dari Papua, tidak akan, karena pasar punya sistemnya sendiri, punya mekanisme. Maksud saya lagi minta maaf, dengan kalau kita menerima ini sebagai benar, artinya pasar itu, kecuali kita punya semesta yang paralel kayak Donald Trump gitu ya. Kalau benar pasar kita terima dan selalu kita bicara tentang pasar, pasar akan mendidik kita termasuk ke syarat-syarat sustainability-nya. Saya tuh cukup kecewa ketika bicara tentang parlemen Prancis ini tentang perang dagang. Tadi dengan Pak Puput juga belajar di Kamresul, kita bercanda di belakang sambil lihat Jakarta yang indah dari ketinggian di belakang situ. Maksud kita begini, apa pentingnya Prancis dengan perang dagang kalau yang mengusulkan tidak menerima sawit Indonesia itu adalah kelompok kiri, sosialis dan komunis. Kalau Kamar Dagang Prancis yang mengusulkan itu masuk akal dengan perang dagang. Ini kelompok hijau, kelompok sosialis, kelompok komunis, sejak kapan mereka berdagang? Jadi berhentilah menyebarkan hal yang agak tidak masuk akal supaya kita bisa fokus memikirkan. Saya pribadi beranggapan, saya lagi bias ekonom, bahwa ke depan kita akan masuk ke pasal sustainable. Pak Heri bilang tadi tentang sustainability advantage. Jadi defeating, kalau kita kalah, kita merusak diri kita kalau selalu itu loh, deforestasi. Sawit tidak merusak deforestasi. Kita mundur lagi ketika pasar yang luas ini bicaranya di semesta yang berbeda dari itu. Dia mau, saya mau sawit tidak, orang hutan tidak mati dan seterusnya. Tadi harimau saya tunjukkan. Dia tidak peduli dengan ini APL, administratif, kawasan hutan, konsumen di Eropa atau di daerah lain tempat kita masuk. Kita tidak tertarik dengan hal itu. Dan kalau orang yang beli produk kita tidak tertarik dengan itu, mau ditawarkan dia masuk surga kalau dibeli produk kita, mau ditawarkan apa yang agak-agak keren akhirnya itu, dia tidak akan beli. Percaya, kalau kita percaya pasar, kalau ekonomi kita bukan pasar ya kita berdiskusi yang lain. Oke, singkat kata, jadi apa implikasi dari yang kita diskusikan ini? Ajakan ke teman-teman di PNS. Barangkali kita perlu menindaklanjuti ini, lihat lebih spesifik lagi. Mau dibawa kemana hubungan kita dengan kasar kusuk terkait itu lagu ya? Ya tadi ada PT Bunga Cipta Lestari ya. Jadi barangkali kita perlu masuk ke sana lebih tajam. Ini adalah awal yang baik untukku. Lain kali ajak saya naik helikopter, senang gitu. Ke Pak Heri kita bisa ini. Kemudian tadi definisi smallholder begitu.
kemudian saya kira ke depan Pak Komi sudah perlu makin sering untuk share ini loh yang berhasil lakukan perusahaan berniat untuk sustainable dan mana yang tidak berhasil. Ini diplomatis saya harus sebetulnya bukan karena niat baik begitu, persis karena dipaksa-pasal aja, maka Sinarmas juga harus berubah ya. Kata Hayek yaitu konstitusinya pasar, dia akan harus merespons itu insentif. Dan konstitusi pasar lebih tinggi daripada konstitusi Indonesia. Nah, buat ekonom gitu nggak? Sedikit lagi nanti ada yang mau ngajak ngomongin preference, jadi saya membatasi diri, saya tidak akan bilang itu. Terima kasih. Asik. Bang Togu, Mas Heri, tanggapin sebentar sebelum saya lempar ke teman-teman jurnalis. Ya, pertama respons pada Mas Buki bahwa sawit bohong besar. Tadi apa gimana? Bohong besar, ada bohong besarnya lah tadi. Yang mana? Ada rekodnya tuh tadi. Wah. Bahwa deforestasi akibat dari sawit itu bohong besar. Saya nggak bilang gitu. Yang bohong besar tadi apa ya? Bahwa hutan Indonesia hilang, ya, itu karena sawit. Hutan Indonesia yang 136 juta hektar itu hilang karena sawit. Ya, saya pikir kalau itu mah Bohong kan? ya bukan bohong, maksud saya anak TK juga akan mengatakan demikian. Maksudnya kalau hutan Indonesia nggak mungkin hilang dengan sawit, itu udah pasti. Jadi kalau dikatakan itu bohong karena itu ya kita bisa mengerti lah. Anggota DPR sana juga ngerti. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa ada sebagian hutan Indonesia jelas rusak, hilang karena sawit. Fakta sudah banyak sekali, termasuk foto-foto yang disampaikan. Itu adalah kenyataan di lapangan. Jadi kita harus objektif, maksud saya, bahwa ada, dan itu nggak bisa dibohongi, sejarah mencatatnya. Kemudian, seperti halnya juga pengusahaan hutan, kerusakan sumber daya hutan akibat dari operasi logging, yang tadi sebenarnya ada kemiripan dengan yang diceritakan mengenai pabrik-pabrik yang ilegal. Gitu. Tahun awal 90 itu ada sekitar 3.600 somel liar di sekitar kawasan hutan dengan kapasitas rata-rata sekitar 2.000 meter kubik per tahun. Liar yang ambil ya illegal logging, gitu ya. Udah mirip-mirip ceritanya. Nah, jadi kan kembali dalam totalitas permasalahan ini, saya mau mengatakan bahwa di mana sebenarnya pemerintah kita ini? Di mana pemerintah yang menyebabkan berbagai hiruk-pikuk serba-serbi kehancuran hutan kita ini terjadi, dicatat dalam sejarah? Ya karena memang begitu lemahnya selama ini pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Dan kita sudah lengkap semua ceritanya, mulai dari operasi logging HPH dari awal sampai kepada pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan notabene yang unregistered itu entah berapa luas yang unregistered. Ada banyak sekali, dan itu semua juga dari hutan itu, most likely ininya. Nah, ini kan tentunya di zaman yang sudah sangat maju ini harusnya bisa lah dideteksi begitu kan, dan ada kesungguhan untuk mau memperbaikinya. Karena kalau setiap tahun tetap ada pembakaran hutan dari Riau lagi misalnya, yang notabene tadi mungkin sudah dianggap selesai harusnya, tapi faktanya kan setiap tahun dari Riau ada pembakaran hutan. Diam-siap kecil salah satunya, Soniro lagi, di tempat lain lagi, berulang-ulang. Lalu di mana kembali kan? Ya, kami selalu bilang ya semoga lekas sembuh, begitu kan? Ininya dari permasalahan ini. Dan kemudian hal lain juga yang memang belum diangkat tadi dalam totalitas permasalahan ini adalah dalam hubungannya dengan hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakat terhadap lahan yang kita juga sudah tahu bagaimana konflik teritorialnya di dalamnya. Dan terakhir saya mau mengatakan juga sebenarnya terhadap perusahaan besar seperti Sinarmas misalnya,
juga 500.000 hektar, dan itu sudah terjadi dalam spektrum waktu berapa lama. Kalau kita mau melihat ke belakang, cerita-ceritanya mungkin ya berbagai hal yang Babeliut ini juga sebenarnya terjadi di sana. Yang lalu, emang kita nggak melihat ke belakang, tapi ini mau ngintip, begitu kan? Itu juga ada dosa-dosa yang lalunya begitu, yang sekarang Sebelum Mas Kuki masuk. oh jauh. Udah ikut eksersis. Apalagi kalau kita Ada yang dari zaman Belanda. apalagi kalau kita mau mencatat dengan fair ya, perusahaan-perusahaan besar itu awalnya ada yang punya HPH, dan HPH-nya berubah jadi HTI, area-area berubah jadi perkebunan kelapa sawit, belakangan juga jadi mungkin pertambangan batu bara dan batu-batu yang lain. Jadi atas bawah dapat begitu, dan pemerintah juga kembali membiarkan semua ini terjadi. Nah ini kan suatu kejahatan sebenarnya, kejahatan kehutanan kah namanya, kekerasan lingkungan kah namanya, atau apa ya. Jadi ada hal-hal yang saya setuju ke depan untuk diinisiasi. Setelah ini apa the way forward ya kan, kita mau melupakan apa yang sudah di belakang, mau bergerak maju ke depan, tapi memang pekerjaan semuanya banyak ini, besar sekali. Terima kasih. Mas Heri, silakan Mas. Oke, terima kasih. Ini apa? Pertama Mas Muki, kalau yang dibilang deforestasi itu rakyat saja, saya tidak setuju. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sangat jelas yang kami temui tadi itu di Getandabu itu perusahaan juga, saya nggak ingin sebut namanya, tapi itu perusahaan skalanya lumayan. Kemudian yang tadi yang di Kesondilo itu temuan KPK juga itu adalah perusahaan. Di samping masyarakat ada perusahaan. Kemudian yang APSL yang cerita 7 orang penyidik LHK di Sandra itu juga perusahaan. Jadi banyak perusahaan juga ikut di dalam mendeforestasi secara ilegal. Walaupun deforestasi itu bagi saya tadi sepakat dengan Mas Sony, bisa both legal dan ilegal kita sebut deforestasi. Kan nggak apa-apa juga kan deforestasi secara legal kalau kita sepakat kan, tetapi itu ya tapi kita harus bilang itu adalah deforestasi, jangan membohongi gitu ya. Ini adalah deforestasi kita lakukan secara penuh kesadaran, tapi jangan dibilang itu bukan deforestasi. Kalau tadi di pernyataan 40% adalah hutan sekunder yang dirubah dengan sawit, itu adalah deforestasi. Kita sebutnya deforestasi, kita pergi ke Prancis, iya kita deforestasi. Karena apa? Karena memang tadi pasal 33 ayat 3 itu juga ingin kemakmuran segala macam. Kita harus cukup mengatakan itu adalah deforestasi dan itu adalah the way kita. Kalau saya mengatakan Prancis itu pernah awalnya itu 40 juta hektar total kebutuhan hutan, di tahun 1800 itu menjadi berapa? 7 juta. Jadi 47 juta. Sekarang naik lagi 17 juta. Jadi sekarang hutan Prancis 17 juta. Jadi ya itu pathway yang kita punyai, tapi tanpa membohongi gitu ya. Bagi saya tanpa bermain-main gitu. Deforestasi nggak apa-apa kalau memang kesepakatan kita gitu ya. Tapi jangan mengatakan itu tidak gitu. Kalau sudah menjadi sawit kan nggak akan balik lagi menjadi hutan kan. Kalau di Jawa bukannya naik luasnya kalau pakai jenis itu. Kalau di jadi begini, tadi saya sambung di Sumatera itu sudah agak stabil, di Jawa itu recovery, kemudian di Papua lagi mulai deforestasi, kemudian Kalimantan lagi kejar-kejarnya. Jadi Papua, Kalimantan, Sumatera sudah agak stabil, Jawa udah naik. Jawa sudah naik. Oke, tadi saya mengatakan dengan Itu karena para Purnomo di Jawa. Jadi kalau banyak bencana di Jawa itu bukan karena hutannya tambah sedikit, tapi saya lebih setuju itu karena climate extreme weather, karena cuacanya lebih ekstrim dan barangkali tatanya ya. Tapi kalau jumlahnya itu sekarang lebih banyak daripada 10 tahun yang lalu.
Tapi kalau ekstrim. Kemudian perusahaan ikut dalam deforestasi. Kemudian millsnya tadi over capacity, tapi kawan-kawan di perindustrian ingin hilirisasi. Kilang kita juga kelebihan ya. Saya lihat data perindustrian 45 juta ton kapasitas kita. Padahal Indonesia itu cuma 35 juta, 33 juta ton CPU ya. Sebagian kan diekspor juga ke CPU. Dari mana itu kilang dapat CPU-nya dan PKU gitu ya. Itu juga saya telusuri gitu ya. Pastilah ya dari yang tidak legal tadi gitu ya. Jadi baik PKS kita maupun kilang kita sebenarnya over capacity kalau hanya berdasarkan yang legal. Jadi ilegal itu demanded oleh industri karena ini mengisi kilang mereka dan mills mereka. At the same time kita harus mengakui bahwa sawit provide income yang signifikan tadi. Income-nya nggak mau kok gitu ya. Nggak mau pindah gitu ya. Ini juga makanya solusinya seperti apa gitu ya. Itu yang kalau kita kampanye red plus segala macam ada duitnya di lapangan kan susah juga kita mengatakan itu ada. Kemudian tadi saya setuju dengan kita perlu defining smallholders ya. Apakah tadi betul-betul small atau cukup ya punya ya. Kalau saya punya sawit apa saya sudah smallholder? Tergantung berapa mas? Sawit saya berapa ya? Itu juga yang penting gitu ya. Tadi data kita di Rokan dulu bahwa pekebun kecil yang kecil itu banyak di APR. Tapi pekebun kecil yang besar di atas 15 hektar itu banyak di kawasan dan banyak migran. Solusinya barangkali saya sedang hybrid gitu ya. Pertama saya selalu mengencourage ISPO dan RSPO. Betapapun tadi ya banyak kelemahan. ISPO sekarang kita punya 1,6 juta hektar certified by ISPO. RSPO sekitar 1,4 juta. Sebagian itu mungkin overlap ya antara ISPO dan RSPO. Tapi kalau tidak overlap itu jadi 3 juta. Artinya 9 juta tidak certified. Nah, itu yang mana? Yang besar dan yang kecil pasti ada. Gitu ya. Kemudian GAPKI, saya selalu mengatakan GAPKI kalau ketemu Pak Joko, ketemu Pak Togar, nggak semua ikut anggota GAPKI kompas gitu. Jadi good governance inside di korporasi maupun asosiasinya harus dijalankan. Jadi beberapa fenomena kita lihat perusahaannya kadang-kadang oke ya, tapi belum tentu orang-orangnya oke. Perusahaannya menerapkan berbagai macam yang betul sih, tapi staffnya itu bisa punya sawit juga gitu di sekitar situ. Gitu. Maka good corporate governance itu juga harus implemented. Gitu. Dari public policy sebulan lalu kita diskusi tentang RUU berkelapa sawitan, dan penilaian saya itu tidak multi stakeholders gitu ya. Kelihatan sekali masih satu sisi masyarakat sipil begitu banyak ikut gitu ya. Malah kawan-kawan pekebun kecil juga komplain kenapa nggak diikutkan. Tapi oke lah, jadi itu merupakan tahap rancangan undang-undang berkelapa sawitan. Kalaupun terjadi harus banyak melibatkan dialog-dialog seperti ini. Kemudian ada 4 perpres yang sekarang lagi bergulir tadi di mejanya presiden. Satu adalah penguatan ISPO. ISPO selama ini kita anggap tidak ada pemantau independen. Jadi semua itu muter-muter di komisi ISPO gitu ya. Kekuasaan ada di komisi ISPO. Sekarang kita ingin itu bagi dengan KAN. KAN itu Komite Akreditasi Nasional. Kedua juga kawan-kawan LSM seperti di SWLK dilibatkan memantau gitu ya. Jangan mereka menerima sertifikasi tapi tidak ada yang memantau gitu. SWLK kita dapat flag team kok ya, ke Eropa ekspor kayu kita. ISPO sekarang ingin meniru flag team ya, dengan adanya pemantau independen. Kemudian yang kedua ada rancangan perpres tentang penyelesaian sengketa lahan di kawasan kita. Mau diapakan? Kalau sudah jadi terlanjur
10 tahun jadi sawit itu mau diapakan? Lagi dibuat perpresnya, kemudian moratorium sawit. Pagi-pagi Pak Waldesares mengatakan yang tumpang tindih hasil sawit dengan tambang segala macam 5 juta. Tumpang tindih itu besar sekali. Jadi ada tadi sampai 12, kemudian yang tumpang tindih itu saya nggak tahu apa di dalamnya, di luarnya itu 5 juta. Yang ilegal, kalau kawan saya di DPR wakil ketua komisi 4 antara 5 juta sampai 10 juta. Perhitungan saya sekitar 6 juta. Kalau saya hitung, saya dekati dengan tadi kebutuhan PKS, public masalah tertentu. Kemudian ada perpres yang reform agraria, itu juga penting. Karena itu rakyat kita, gitu ya. Diapakan? Tadi kan nggak mau, gitu ya. Apa solusinya? Dari seluruh kawan-kawan LSM, kalau itu memang untuk petani kecil ya, itu oke. Kalau mereka butuh lahan kasih. Kalau itu petani kecil memang buruh tani butuh lahan gitu ya. Tapi kalau itu para cukong gitu ya, seperti saya gitu, saya butuh lahan gitu ya, jangan dikasih tuh gitu ya. Udah ada yang ngaku cukong ya. Oke, itu ya apa siapa gitu ya. Berapa kali diskusi sama Nabi awal itu harus benar-benar itu mas itu siapa gitu ya. Itu juga penting. Dan berikutnya terakhir tentu tata ruang gitu ya. Riau itu belum selesai juga tata ruangnya. Pak Gubernur ingin 1,6 juta dilepas, Ibu Siti Nurbaya hanya kasih 60.000. Jadi gapnya itu tinggi sekali gitu. Jadi gimana ini daerah dikembangkan tanpa tata ruang yang nggak jelas. Kalau saya ketemu gubernurnya Pak Andi Rahmat, bagaimana Bapak membangun Riau tanpa tata ruang yang jelas? Jawabannya, ya itu susahnya jadi gubernur. Kalau gampang, nggak perlu saya. Susah kalau saya membangun tanpa tata ruang yang jelas gitu. Asal jadi tata uang nggak? Asal jadi tata uang kayak gitu. Akhirnya semua tata ruang itu negotiable gitu ya. Itu yang menjadi banyak yang masuk penjara. Gitu. Mungkin itu masalah. Seperti yang saya janjiin, saya mau ngasih kesempatannya untuk jurnalis dulu. Saya tahu ini waktunya juga sudah mepet. Ada jurnalis yang ini berkeinginan nanya, kasih tahu dari mana medianya, itu saya akan buka. Ada? Atau sudah terlalu banyak ininya yang udah bisa dikutip, udah bisa ditulis. Kalau jurnalisnya nggak ada yang tanya, saya akan buka ke floor yang umum. Saya udah lihat tuh ada banyak yang ini doyan sudah mengangkat tangan, udah ada 3. Jurnalisnya ada belum ada, ya sudah Petrus duluan, terus 3 setelah Mas Diki yang 4. Oke, silakan Pak. Kapal ke belakang bisa. Kebetulan jam 1.30 saya harus pindah ke tempat lain, makanya saya akan minta waktu. Yang pertama, saya agak kecewa dengan tidak disitirnya penelitian yang kami lakukan tahun 2012. Mas Heri tahu, Mas tahu kan? Pernah melihat itu. Jadi tolong dilihat kembali. Itu commission by RSDO. Ya. Perubahan tutupan hutan atau tutupan lahan untuk 3 negara: Indonesia, Malaysia, dan Papua New Guinea. Kaitannya dengan perkembangan sawit. Kalau dilihat lagi memang agak susah nyari, ternyata di RSPO sendiri